Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara lengkap, rinci, detail, dan jelas mengenai gaya magnet fisika kelas 12 dalam bentuk 5 soal dan pembahasan secara mudah dan lengkap. Masih bersama saya, Pak Willy. Ayo, mari kita mulai. Soal nomor yang pertama, sebuah proton dan sebuah partikel alfa memasuki medan magnet homogen secara tegak lurus dengan kecepatan yang sama. Tentukan rasio dari periode proton terhadap partikel alfa. Ya, mari kita lihat gambar satu partikel ketika bergerak di dalam medan magnet seperti ini ya. Jadi ini ada partikel, masanya M, muatannya Q, bergerak dengan kecepatan V memasuki medan magnet homogen dengan kekuatan medan magnet B yang arahnya keluar bidang gambar ya, atau menuju pengamat. Nah, ketika partikel ini bergerak dengan kecepatan V dan memasuki medan magnet, ya, di sini misalkan, maka partikel ini memotong garis gaya magnet dan akan timbul gaya magnet pada partikel tersebut ya. Arahnya adalah ke atas ya, mengikuti kaidah tangan kanan ya. Nah, apa yang terjadi dengan partikel tersebut? Ya, tentu saja partikel ini tidak lagi bergerak lurus, tapi dia akan sedikit berbelok ya. Seperti berikut ya. Jadi dia akan berbelok ke sini dan mengikuti pola lingkaran. Kenapa? Karena di tempat kedudukannya dia akan mengalami gaya atau penarikan ke arah pusat ini. Ini posisi yang seperti ini, kemudian berpindah ke sini. Dia akan mengalami gaya magnet. Terus sepanjang geraknya, maka dia akan mengalami gaya magnet ya. Jadi partikel tersebut seperti terjebak dalam medan magnet dan membentuk lintasan melingkar. Nah, ini sebenarnya adalah prinsip kerja dari siklotron, yaitu alat untuk mempercepat partikel bermuatan ya, agar energinya lebih besar dibandingkan pada waktu pertama. Nah, bagaimana kita akan menentukan periodenya? Tentunya kita lihat di sini partikel ini bergerak melingkar, maka akan ada gaya sentripetal ya. Nah, yang berfungsi sebagai gaya sentripetalnya adalah gaya Lorentz atau gaya magnet, yaitu Q ya, VB sin theta atau Q V cross B, gaya magnetnya bisa dilihat di rangkuman ya. Nah, ini sama dengan mv kuadrat per r. Sudutnya adalah sudut antara V dan B. Jadi V-nya ke kiri di sini misalkan, B-nya keluar bidang gambar, dia tegak lurus. Sehingga ini sini 90. Nanti Q VB sama dengan mv kuadrat per r. Kemudian kalau kita cari V-nya, nah, maka V-nya bisa dicoret di 1. Jadi V sama dengan B Q R dibagi dengan M. Ini adalah kecepatan partikel ketika berada dalam medan magnet seperti ini ya. Baik, sekarang kita akan menghitung periode ya. Periode itu didapatkan dari hubungan dengan omega sebenarnya. Jadi kalau kita punya kecepatan, kita hitung dulu omeganya. Omega adalah V bagi R ya, yaitu kecepatan linear dibagi jari-jari. Jadi yang ini dibagi dengan R, jadi BQ bagi M. Setelah itu baru kita hitung periode. Periode adalah 2pi bagi omega ya, 2pi bagi omega. Jadi nilai 2pi ini dibagi omega sehingga penyebutnya BQ, M-nya pindah ke atas. Inilah periode. Di sini kita melihat bahwa periode bergantung pada massa partikel, kekuatan medan magnet dan muatan partikel. Tapi di sini medan magnetnya tetap, sehingga yang berbeda antara lintasan nanti proton dengan alfa itu adalah massa dan Q-nya ya, muatannya. Ya, sekarang kita akan bandingkan ya antara proton dan alfa ya. Jadi proton itu simbolnya P, muatannya 1 elementer ya. Kemudian massanya juga 1 ya, karena terdiri dari proton saja. Sedangkan partikel alfa terdiri dari 2 proton dan 2 neutron. Jadi muatannya 2, massanya 4 ya. Sehingga perbandingannya akan berbanding lurus dengan massa proton. Jadi massa proton dibagi dengan massa alfa,
dan berbanding terbalik dengan muatan, maka Q alfa dibagi Q proton. Setelah itu kita substitusikan ya untuk proton dan alfanya. Massa proton itu 1 dari sini ya. Kemudian massa alfa 4 itu dari sini. Q alfa itu dari sini muatannya. Dan Q proton itu dari sini ya. Sehingga kalau kita sederhanakan 1 kali 2, 2 dibagi 4 kali 1, 4. Jadi 2 banding 4 itu adalah 1 banding 2 ya. Soal nomor 2. Kawat peki berada di atas meja, dialiri arus 50 ampere. Kawat AB yang panjangnya 1 meter dapat bergerak bebas vertikal, karena di sini mungkin ada relnya, seperti pada gambar. Massa jenis kawat AB 5 gram per meter. Jika kawat AB dalam keadaan setimbang, tentukan jarak kawat AB dari peki. Ya, ini jaraknya. Ya, mari kita gambarkan terlebih dahulu untuk gambar soal ini ya. Jadi ini ada kawat seperti ini. Ini ada kawat AB yang bisa bergerak bebas vertikal ya. Bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, ketika kawat ini dialiri arus listrik ya, dari kawat ini dialiri arus sebesar 50 ampere, maka arus listrik akan mengalir dari sini misalkan seperti ini gerakannya. Nah, kawat AB ini akan ada arus akibat dari sini ya. Kawat AB nanti arusnya ke kiri, sedangkan di kawat peki nanti arusnya ke kanan. Kita tahu bahwa kalau ada dua kawat sejajar, dialiri arus yang berlawanan, maka akan timbul gaya tolak-menolak. Sehingga kawat AB ini akan tertolak atau terdorong ke atas. Sampai terjadi kesetimbangan. Kenapa? Karena ada gaya berat yang menariknya ke bawah. Ini gravitasinya ke bawah ya. Jadi ketika dia dialiri arus maka akan terdorong ke atas, dan suatu saat gaya Lorentz-nya atau gaya magnetnya akan sama dengan gaya berat. Nah, pada saat itulah terjadi kesetimbangan. Nah, pada saat kesetimbangan itu berapakah jarak dari kawat AB ini ke kawat peki? Mari kita analisis persamaan gayanya. Jadi kesetimbangan berarti gaya yang ke atas sama dengan ke bawah ya. Gaya berat sama dengan gaya Lorentz. Nah, gaya berat W sama dengan ya M kali G. Sementara gaya Lorentz adalah gaya antara dua kawat sejajar ya, yaitu mu 0 I1 I2 kali L. L ini adalah panjang dibagi dengan 2 pi A ya. A di sini adalah jarak. Jadi dalam hal ini nanti kita substitusi A ini adalah X-nya. Nah, dari sini kita akan mencari persamaan karena di sini kasih tahu massa jenis ya. Jadi kita akan cari massa persatuan panjang. Jadi L-nya yang di kanan kita pindahkan ke kiri, jadi M per L yang sama dengan mu ya. Adalah mu 0. Ini I-nya sama, jadi I kuadrat dibagi 2 pi. Nah, A-nya kita ganti dengan X ya. G yang ini pindah ke kanan juga. Jadi persamaannya ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapakah nilai X-nya ya. X-nya ya tinggal tukar tempat aja, jadi mu 0 I kuadrat dibagi 2 pi. Nah, ini M per L yang sama dengan mu ini pindah ke kanan, jadi di sini G-nya tetap ya. Sekarang kita substitusikan angkanya ya. Di sini mu 0-nya adalah permeabilitas 4 pi kali 4 min 7. Kemudian I-nya 50 ampere ya. Kemudian mu-nya adalah 5 gram per meter, jadi 5 kali 10 min 3 kilogram, karena harus dalam SI. Kemudian G-nya 10, maka didapatkan X-nya adalah 0,01 meter atau 1 cm ya. Oke, sekarang kita masuki soal yang nomor 3 ya. Sebuah kawat panjang membawa arus I, ya ini sangat panjang kawatnya. Sebuah proton bermuatan plus E bergerak dengan kecepatan V sejajar dengan kawat lurus dan berjarak dengan D dengan arah berlawanan. Jadi arusnya ke atas, ini V-nya ke bawah. Tentukan gaya yang dialami oleh proton tersebut ya. Berarti kayaknya tentu saja dalam variabel-variabel yang ada ini. Mari kita gambarkan soalnya. Jadi diketahui seperti ini, ada kawat sangat panjang dialiri arus I. Di sini ada proton bergerak ke bawah ya dengan muatan plus E berjarak D. Nah, kawat ini akan mengalami gaya
gaya magnet maksudnya ya, sini ya. Akibat apa? Akibat medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat lurus sangat panjang ini. Mari kita menghitung mulai dari kawat ini ya. Jadi ketika kawat ini dialiri arus listrik, maka di sekitar kawat akan timbul medan magnet. Kalau kita ngikuti arahnya, itu mengikuti kaidah tangan kanan ya. Jadi nanti di sebelah kanan kawat itu medan magnetnya akan berarah ke dalam bidang gambar, sementara di sebelah kiri itu keluar bidang gambar menuju pengamat ya, kalau yang ini. Nah, besarnya adalah B sama dengan mu 0 I dibagi 2 pi. Nah, sini jaraknya adalah D, maka saya ganti dengan D langsung ya. Ini arahnya ke dalam bidang gambar ya, cross. Karena ini di sebelah kanan. Yang kita perlu perhatikan sebelah kanannya dekat dengan posisi dari muatan ini. Nah, bagaimana dengan arah dari gaya magnetnya untuk muatan proton ini? Ya, kita gunakan kaidah tangan kanan sebenarnya. Nanti kita mendapatkan arah gayanya ke sini. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat lagi di sini. Jadi ini arah kecepatan ke bawah ya. Kemudian medan magnet ke dalam bidang gambar. Kalau kita pakai kaidah tangan kanan pertama, diputar dari V ke B, jadi dari sini ke dalam bidang gambar, maka ibu jari atau jempol menunjukkan ke sini, sehingga gaya Lorentz-nya ke kanan ya, jadi ini ke kanan. Nah, berapa besar gaya Lorentz pada muatan? Ya, F sama dengan Q V cross B ya, atau kalau dijabarkan jadi Q kali V kali B kali sinus ya. Jadi gaya Lorentz-nya adalah Q kali V, nah B-nya ini didapatkan dari ini, kawat lurus ini ya. Jadi mu 0 I per 2 pi D. Sudutnya 90. Sehingga gaya Lorentz-nya kita dapatkan bentuk sederhananya mu 0 kali I kali Q kali V dibagi 2 pi D. Ya, kita memasuki soal yang keempat. Kawat persegi panjang dialiri arus 15 ampere. Dan berada dekat dengan kawat lurus jauh 2 cm. Tentukan besar dan arah gaya magnet yang dialami kawat persegi panjang tersebut. Jadi kawat ini akan mengalami gaya karena dia bisa bergerak bebas. Oke, mari kita lihat dulu gambarnya ya. Jadi ini kawat dialiri arus seperti ini. Kita tahu bahwa antara dua kawat sejajar itu akan timbul gaya ya. Gaya kalau arahnya berlawanan seperti ini dia gaya tolak, tapi kalau arahnya sama berarti gaya tarik ya. Sementara kawat Peki juga berada dalam medan magnet sebenarnya ya, yaitu medan magnet yang ditimbulkan oleh kawat AB ini. Jadi kalau kita lihat maka akan ada beberapa gaya ya. Kita mulai dari kawat ini dulu yang dekat dulu ya, yaitu QR ya. Jadi kawat QR itu akan mengalami gaya tolak karena arah arusnya berlawanan. Ini jarak kedua ya. Kemudian kita lihat juga kawat Peki juga karena ada dalam medan magnet dia akan mendapat gaya ya. Ikuti kaidah tangan kanan. Gaya arah gaya seperti ini. Kemudian gaya pada kawat PS ya. Itu searah dengan ini. Dan satu lagi yaitu kita lihat gaya pada kawat RS ya. Itu ke arah sini. Besar gaya pada kawat sejajar itu ini ya. Mu 0 I1 I2 kali L dibagi 2 pi A. Nah, di sini kita lihat bahwa kawat QR itu jaraknya 2 cm. Sementara kawat PS jaraknya 12 cm. Jadi nanti gaya FQR itu lebih besar dibandingkan dengan FPS karena jaraknya yang kawat QR itu lebih kecil. Sementara gaya pada kawat Peki dengan gaya pada kawat RS ini hanya berlawanan arah. Besarnya sama sehingga saling menghilangkan, jika jumlah gaya dalam arah vertikal ini itu 0 ya. Nah, jadi yang akan terjadi pada gaya pada loop Peki RS ini akan ke kiri ya gayanya. Nah, berapa besarnya mari kita hitung, berarti gaya pada kawat QR dan gaya pada kawat PS saja. Jadi FQR itu adalah mu 0 I1 I2 kali L dibagi 2 pi A ya dari sini. Mu 0-nya 4 pi kali 10 4 min 7, I-nya sama, itu 25 di sini, kali 15 nanti. Dikali L-nya adalah panjang ya, panjang kawat ini, 0,25. Kemudian jaraknya, A di sini adalah jarak ya,
2 kali 10⁴ itu dalam meter. Kalau kita hitung berarti dapat FQR-nya adalah ini ya. 9,375 kali 10⁴ Newton ke kiri. Nah, bagaimana dengan kawat PS ya? Harusnya sama tadi ya, 25 sama 15 ya. Jadi hanya beda di jaraknya aja ya. Ini jaraknya 6 kali lebih jauh sehingga pasti gayanya 6 kali lebih kecil ya ini, tapi arahnya ke kanan. Nah, jadi resultan gaya yang dialami oleh kawat PQRS adalah tinggal selisih aja antara kawat QR dan kawat PS. Jadi yang ini kita kurangkan dengan yang ini ya. Didapatkan hasilnya 7,8125 kali 10⁴ Newton, tapi arahnya ke kiri sesuai dengan arah yang gaya terbesar, yaitu kawat QR. Ya, kita sampai di nomor 5 ya. Sebuah kawat persegi panjang dengan panjang 10 cm dan lebar cm dialiri arus 12 ampere berada dalam medan magnet homogen 1000 Gauss berarah ke sumbu Z positif ya. Jadi gambarnya ini. Torsi atau momen gaya yang dialami oleh kawat tersebut adalah kita gambarkan lagi keadaan ini ya. Jadi di sini ada kawat berbentuk loop ya, berada dalam medan magnet. Maka kemungkinan besar kawat berbentuk loop ini akan mengalami torsi tergantung pada vektor momen magnetik dan vektor medan magnet ya. Nah, persamaannya adalah torsi sama dengan momen magnetik kali medan magnetik, ini cross vektor ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan vektor momen magnetik? Vektor momen magnetik itu sebenarnya adalah perkalian antara vektor luas normal dengan kuat arus ya. Jadi kalau saya gambarkan dulu vektor luasnya itu adalah tegak lurus pada bidang ini ya, bidang loop. Kemudian arahnya ke atas. Kenapa? Karena putaran tangan kanan ini ya menghasilkan ibu jari yang ke atas. Jadi kalau kita putar arah arusnya sesuai dengan loopnya, maka nanti ibu jarinya mengarah ke atas. Jadi itulah vektor normal luasnya. Dan vektor momen magnetik adalah hasil kali antara vektor luas ini dengan kuat arusnya. Ya, jadi momen magnetik itu adalah hasil kali antara kuat arus dengan vektor normal. Jadi kalau kita cari luasnya, ini kan dalam cm persegi, kita jadikan meter persegi kali 10⁴ jadi 5 kali 10⁴, sementara arusnya 12 ampere. Ini adalah vektor momen magnetiknya ya, jadi 12 kali 5 kali 10⁴ sama dengan 6 kali 10⁻². Karena berarah ke sumbu Z positif, maka saya dituliskan dalam bentuk notasi vektor satuan ya, K topi ya. Kemudian vektor B-nya ya kita jadikan dalam satuan SI ya. Jadi dari Gauss ke Tesla itu dikali 10⁻⁴. Sama dengan 10⁻⁴, dan ini juga berarahnya ke sumbu Z positif. Jadi 10⁻⁴ K topi Tesla ya. Nah, kita kembali ke sini, torsi adalah hasil kali antara vektor momen magnetik cross dengan medan magnetik ya. Kalau kita isikan angkanya ya, di dalam notasi vektor satuan, ini 6 kali 10⁻², kemudian B-nya 10⁻⁴. Di sini vektornya K dengan K ya, komponen I dan J tidak ada. Dan kita ingat lagi bahwa kalau cross vektor antara K dengan K itu menghasilkan 0 ya. Jadi karena sudutnya K antara K itu 0. Kalau kita jabarkan juga dari M cross B sama dengan M kali B kali sin theta. Theta-nya adalah sudut antara vektor momen magnetik dengan vektor medan magnetik. Sudutnya 0. Sehingga torsinya bernilai 0. Ini adalah bagian akhir dari video gaya magnet fisika kelas 12 dalam bentuk 5 soal dan pembahasan secara mudah dan lengkap. Saya sertakan soal bagi teman-teman untuk latihan. Silahkan kerjakan sendiri soal ini ya. Bagi teman-teman yang memerlukan 5 soal dalam video, jawaban dari soal latihan, serta rangkuman materi gaya magnet fisika kelas 12 dalam 5 soal dan pembahasan secara mudah dan lengkap ini, saya sertakan materinya
di link yang ada di bagian deskripsi. Silakan teman-teman lihat ya. Kemudian juga nyalakan lonceng notifikasinya ya, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan video soal dan pembahasan khusus fisika di video berikutnya. Tentu saja subscribe dulu bagi yang belum bergabung di channel ini. Oke, sekian, terus semangat belajar ya, dan terima kasih.